Dua amunisi baru siap membawa timnas Indonesia ke Olimpiade. Walaupun optimistis saya agak sedikit berkurang ya, karena Guinea ini kualitasnya bagus banget. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, semua udah dipastikan ya kalau Rizky Ridho dan juga Justin Hubner tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Guinea di Paris. Jadi khusus Justin Hubner ini bukan karena Sergio Osakanya enggak ngasih izin, tapi karena akumulasi kartu, termasuk pun Rizky Ridho. Jadi saya juga awalnya beranggapan kalau Piala Asia ini nggak ada sangkut pautnya sama Olimpiade ya, khususnya masalah akumulasi, disiplin, dan segala macamnya. Karena ini adalah satu turnamen atau kompetisi yang berbeda. Sehingga ini juga kan banyak banget pertanyaan dari teman-teman, Rizky Ridho, Justin Hubner main enggak karena akumulasi. Banyak kan yang bilang di situ, ini kan beda kompetisi gitu, ini beda turnamen, ya enggak berlaku lah gitu. Ternyata itu berlaku teman-teman. Jadi Rizky Ridho karena kartu merah saat melawan Uzbekistan, jadi dia kartu merah langsung itu secara aturan tidak bisa bermain dua pertandingan, yaitu saat melawan Irak di perebutan juara ketiga dan juga sekarang melawan Guinea. Sementara Justin Hubner dapat akumulasi kartu sehingga dipastikan tidak bisa bermain saat melawan Guinea. Nah, Coach Sinteyong tidak tinggal diam bersama Pak Erick Thohir. Ternyata yang bergabung sementara ini ya, sementara video ini dibuat, Elkan Bagot dan Dewangga lah yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Ini cukup ideal karena Dewangga bisa bermain sebagai center back juga, bisa menggantikan seorang Rizky Ridho di tengah, dan Elkan Bagot di sisi kiri menggantikan Justin Hubner, atau ditukar Dewangga yang di kiri jadi yang di tengah Elkan, atau juga komposisinya nanti bisa pelari juga di tengah, Dewangga di kanan, Elkan di kiri. Karena kalau Elkan ini jika dilihat dari permainan sebelumnya, dia center back yang mempunyai kaki kiri yang kuat, jadi otomatis biasanya akan disimpan di sebelah kiri. Nah, ini pun kalau seandainya tidak ada perubahan lagi ya teman-teman, karena khusus Elkan kita tahu kalau tim-tim Eropa Premier League ini agak sedikit sulit kalau ngasih izin pemainnya yang tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Walaupun juga memang sekarang Ipswich bisa dibilang ya udah beres, karena udah dipastikan juga Ipswich, klubnya Elkan ini promosi ke Premier League. Wah, hebat banget ya, dan mudah-mudahan aja Elkan tidak kembali dipinjamkan dan bisa mendapatkan menit bermain di Ipswich. Walaupun sebenarnya ini akan agak sulit. Di divisi 2 aja sulit, apalagi di Premier League. Bukan tidak mungkin Ipswich juga akan memperkokoh pemain-pemainnya agar bisa bersaing di Premier League. Dan salah satunya bisa aja nyari center back baru. Tapi mudah-mudahan aja itu nggak terjadi. Kita doakan dan dukung yang terbaik. Semoga Elkan bisa terus berkembang karena dia masih muda. Kalau seandainya dia debut di Premier League, ini menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang debut di Premier League sih. Dan ini justru membanggakan buat kita. Intinya terus dukung. Nah, teman-teman, Guinea ini kita ulas sedikit ya. Kalau Guinea ini sekarang lagi luar biasa bagusnya di Afrika, karena dia udah ngalahin Mesir, ngalahin Togo juga, dan Nigeria kalau saya nggak salah. Dia peringkat 4 di Piala Afrika sana, sehingga harus bertemu Indonesia di playoff yang juga peringkat 4. Sebelum kita masuk ke Guinea, secara umum memang permainan atau sepak bola Afrika lebih berkembang dibandingkan sepak bola Asia. Kita harus akui itu. Mereka lebih berkembang, mereka memiliki ciri khas alamiah, memiliki fisik-fisik yang sangat kuat, luar biasa. Bahkan ditaksir ya, mungkin diprediksi teman-teman, kalau Afrika ini, bukan Afrika maaf, maksudnya Guinea ini memiliki kekuatan fisik 3 kali lipat dibandingkan Irak. Nah, kita tahu saat melawan Irak kemarin kita agak kesulitan. Makanya di konten-konten sebelumnya tuh, kalau teman-teman belum nonton mungkin bisa ditonton dulu. Saya selalu bilang bahwa tiket untuk lolos ke Olimpiade itu lebih mudah di Piala Asia dibandingkan harus melawan Guinea di playoff. Lebih mudah melawan Irak dibandingkan harus melawan Guinea di playoff. Kita harus akui. Kenapa? Karena Irak itu sebenarnya kemarin aja tidak bermain cukup baik. Sementara Guinea itu kekuatan fisiknya luar biasa dan permainannya pun memang luar biasa. Bahkan kalau saya nggak salah baca datanya, dari semua skuad timnas Guinea hanya 3 yang bermain di liga lokal, sisanya bermain di Eropa. Bahkan kabarnya juga sekarang sedang memanggil pemain yang lulusan Barcelona, pernah memperkuat Barcelona,
yang sekarang bermain di RB Leipzig ya, kalau saya nggak salah. Ini kan luar biasa banget teman-teman. Jelas kesempatan itu masih ada bagi timnas Indonesia. Tapi jika kita berbicara secara statistik, hitam di atas kertas tipis. Tipis sekali. Itu sebabnya tadi di awal-awal statement saya bilang optimistis saya sedikit berkurang saat melawan Guinea ini, karena memang kita harus akui kalau kualitas Guinea memang lebih baik daripada kontestan Piala Asia U23 kemarin. Walaupun sekali lagi kesempatan itu masih ada. Mudah-mudahan aja dengan datangnya Elkan Bagot dan juga datangnya Dewangga bisa menambal kekurangan timnas Indonesia yang ditinggalkan oleh Rizky Ridho dan Justin Hubner. Walaupun Rizky Ridho dan Justin Hubner ini adalah pemain paling inti di timnas Indonesia, tapi mudah-mudahan aja Elkan dan Dewangga bisa memberikan pengaruh positif, bahkan mungkin performanya lebih baik dibandingkan Justin Hubner dan Rizky Ridho. Karena kita tahu kalau Elkan mempunyai banyak pengalaman, bahkan debut di timnas pun lebih dulu Elkan dibandingkan Justin Hubner. Elkan ini di Liga 3 Inggris kemarin saat dipinjamkan oleh Ipswich, dan seharusnya itu memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, memiliki performa yang cukup untuk bisa menahan gempuran-gempuran pemain Afrika. Walaupun pemain Afrika ini terkenal akan larinya yang kencang-kencang, sementara salah satu kelemahan Elkan itu dia tidak mempunyai speed, tapi dia mempunyai reading the game yang kuat gitu. Jadi speednya kurang. Biasalah kalau tipe-tipe pemain Eropa itu kan lebih mengedepankan gameplay yang bagus gitu dari dia. Bagaimana membuka ruang, bagaimana cara passing yang benar, bagaimana pergerakan tanpa bola, reading the game yang bagus dibandingkan mengandalkan kecepatan. Tapi intinya mudah-mudahan saja siapapun pemainnya, tanpa ada Elkan atau Dewangga pun, tanpa dia ada bermain di tengah lapangan pun, kita harus tetap dukung, kita harus tetap doakan agar timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik, khususnya saat melawan Guinea sekarang. Karena kita harus akui Guinea ini memiliki kualitas yang sangat bagus, sementara timnas Indonesia mungkin sekarang mentalnya sedang down karena gagal setelah ekspektasi yang terlalu besar mungkin dari kita untuk masuk ke final, dan gagal oleh Uzbekistan, gagal juga saat melawan Irak. Itu tidak menutup kemungkinan kalau psikologis para pemain sedang agak terganggu. Itu juga mungkin yang membuat timnas Indonesia bermain tidak seperti biasanya saat melawan Irak, karena bisa saja psikologis mereka masih terganggu atas kekalahan saat melawan Uzbekistan. Tapi mudah-mudahan aja mereka cepat pulih, tim beserta pun staf kepelatihan semuanya kembali kepada performa terbaiknya, karena kapan lagi? Tidak ada lagi kesempatan kalau menurut saya. Di musim depan atau di tahun depan belum tentu kita mendapatkan privilege atau keberuntungan, bukan keberuntungan sih, atau momen ini gitu. Belum tentu kita mendapatkan momen ini bisa lolos ke Olimpiade, hanya satu langkah lagi. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum.